Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun, sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Yang kepada setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya Temperance. Temperance ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Pisces. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Temperance ini adalah sebuah kartu yang memiliki energi sangat istimewa ya, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nanti akan dipenuhi dengan berbagai keberuntungan. Nah, keberuntungan yang akan kamu peroleh mungkin cukup relatif tergantung dari apa yang mungkin saat ini ataupun selama ini kamu usahakan ya, teman-teman. Kamu inginkan gitu ya, kamu harapkan. Nah, jadi memang dampak keberuntungan yang akan kamu dapatkan ini peroleh tersebut, teman-teman, itu akan membuat rezeki kamu ya seolah-olah akan mengalir ras tanpa batas di sini, ya. Dan kemudian kenapa gitu ya? Keberuntungan itu bisa datang kepada kamu. Di sini aku lihat seperti ada ikut campur tangan Tuhan loh. Ya, berarti ketika ada ikut campur tangan Tuhan, apa yang terjadi, teman-teman? Ya, seolah-olah seperti ada doa-doa yang terkabulkan gitu. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Ketika ada doa-doa yang terkabulkan, maka kun fayakun. Apapun kesulitan kamu, apapun mungkin keinginan dan harapan kamu itu ya niscaya akan begitu banyak yang akan terwujud dalam pekan ini. Oke. Next, pada kartu yang berikutnya. Aku punya King of Wands. Ada Raja Tongkat. Muncul hadir ya. Jadi memang dari kartu kedua ini, yang aku lihat sih semuanya berjalan dengan apa yang kamu harapkan, teman-teman. Ya kebanyakan ya teman-teman Pisces, kehidupan kamu cukup makmur sih. Kehidupan kamu cukup positif, terutama di bulan Juni ini ya, teman-teman, pekan pertama bulan Juni tahun 2025 ini. Ya, semuanya selalu berjalan dengan apa yang mungkin kamu harapkan. Nah, ini sesuatu hal yang mungkin selama ini nggak kamu duga juga gitu ya. Ya, tetapi kamu harapkan gitu. Kalau dikatakan kehidupan kamu jauh lebih mapan dari bulan-bulan sebelumnya, ya bisa jadi kebanyakan seperti itu, teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Hierophant. The Hierophant muncul hadir di sini, teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan, penundukan, pencerahan baru, ya, tentang sebuah bentuk kerja keras yang dimana nyatanya faktanya hasil yang didapatkan itu memang benar-benar sesuai dengan harapan kamu, teman-teman, dan bahkan di luar dari prediksi kamu. Artinya sesuatu hal yang lebih, ya, lebih dari apa yang kamu harapkan. Jadi kalau dikatakan ketiga kartu ini menggambarkan tentang sebuah keberuntungan, ya keistimewaan untuk kamu, itu cukup nyata loh, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya Seven of Swords. 7 pedang muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang sebuah manipulatif, orang-orang yang toksik, orang-orang yang mungkin selama ini ya teman-teman berupaya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Tidak dapat dipungkiri tentang hal tersebut ya. Iri, dengki. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces, kamu harus waspada dan hati-hati deh. Gitu ya. Sepertinya keberhasilan kesuksesan kamu ini ya selalu saja dikelilingi oleh orang-orang yang bermuka dua, teman-teman, ataupun ya orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu. Jadi pada intinya mereka tuh nggak senang loh, ya. Mereka tuh nggak senang melihat kamu bahagia, sukses, bisa jadi. Tetapi mereka tuh senang bahagia ketika melihat kehidupan kamu jadi penderita, teman-teman. Ya, tetapi memang
hal yang penting dan harus wajib kamu syukuri adalah ketika keberuntungan dalam pekan ini itu akan benar-benar membuat kehidupan kamu ya berubah ya, lebih baik teman-teman. Ya mudah-mudahan untuk masalah ekonomi dan kehidupan-kehidupan yang lain semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Pisces dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini, teman-teman? Apakah juga ada kabar baik? Ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Wands. Ada 6 tongkat. 6 tongkat ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kemajuan ya, tentang sebuah pencapaian dan penaklukan itu lagi, ya. Namun sebuah perencanaan yang mungkin selama ini kamu lakukan tetap selalu saja ada ya, teman-teman. Orang yang sepertinya ya lagi dan lagi iri dengki terhadap kehidupan kamu. Ya, jadi kamu kudu hati-hati nih. Sepertinya banyak persaingan kamu, teman-teman. Banyak persaingan di sini. Ya, entah itu mengenai tentang perihal usaha bisnis, mengenai tentang perihal pekerjaan, teman-teman. Ya memang notabene adalah menyangkut tentang apa ya, teman-teman ya. Mungkin ya keirian lah ya. Iri mungkin melihat kamu lebih baik kehidupannya, ya mungkin memang karena faktor persaingan ya teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi berupa dia berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu gitu. Nah, kemudian pada kartu yang kedua, aku punya fake Swords. Hadirnya kartu kedua ini teman-teman. Ya ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya ya kamu gak usah terfokus terhadap orang-orang yang mungkin berusaha untuk mengusik kehidupan kamu. Ya, kamu harus tetap terfokus terhadap tujuan di dalam kehidupan kamu. Nah, itu sangat penting teman-teman. Ya, agar apa ya? Agar kamu tidak terkontaminasi dong, ya dengan energi-energi negatif mereka. Sayang banget ketika saat ini energi kamu lagi positif-positifnya, ya. Jadi itu akan mendatangkan rezeki dari segala penjuru arah, teman-teman. Ya. Dan ketika kamu terkontaminasi dengan energi-energi toksik dari mereka, maka ya jalan keresakian kamu akan benar-benar terhambat gitu. Ya, abaikan. Kenapa? Karena semakin mereka mengusik, mengganggu, dan bahkan banyak orang yang benci kehidupan kamu. Yakin dan percayalah kehidupan kamu akan semakin lebih baik ya, rezeki kamu akan semakin berlimpah, teman-teman. Jadi seakan-akan rezeki mereka itu akan pindah ke kamu loh. Ya, dan ini fakta. Kenapa? Ya, karena memang kamu tidak sibuk dengan kehidupan mereka, tetapi mereka yang sibuk terhadap kehidupan kamu. Ya, jadi mungkin itulah sebuah balasan yang akan mereka tuai juga. Ya, ketika rezeki mereka yang seharusnya mereka dapatkan ternyata kamu dapatkan kan, berarti itu menandakan bahwasanya semakin banyak orang yang membenci kehidupan kamu, maka kehidupan mereka bakal semakin sengsara, teman-teman. Seakan-akan ada karma yang langsung mereka tuai gitu ya. Dan di sini dari kartu ketiga cukup nyata, ada rezeki yang berlimpah. Jadi untuk pekan ini teman-teman, aku yakin untuk masalah keuangan dari teman-teman Pisces akan banyak yang kembali stabil ya, ketika kemarin mungkin lagi terpuruk ya kan, kemudian akan kembali meningkat dan bahkan mudah-mudahan rezeki kamu di bulan Juni ini bisa berlimpah ruah teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, aku punya Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, dan aku punya King of Swords ya. Oke. Mengenai tentang kehidupan rumah tangga, sama halnya ya teman-teman, hampir sama sih. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan. Kenapa? Aku lihat ini, ada Wheel of Fortune. Seakan-akan masalah yang kemarin kamu hadapi itu bakal tuntas di sini. Ya tanpa terkecuali apapun itu. Baik mulai ya juga juga mengenai tentang perubahan. Ya perubahan tentang sikap, perilaku. Ya teman-teman yang mungkin selama ini kamu rasa pasangan kamu sudah banyak berubah, maka di bulan Juni ini ya semuanya akan kembali kondusif, semuanya akan kembali seperti apa yang kamu harapkan dan bahkan keberuntungan ini juga meliputi tentang kehidupan ekonomi, sosial, ya, rezeki, teman-teman. Semuanya akan berjalan dengan stabil nih. Ya, ibaratkan ya kamu ibaratkan lulus di dalam sebuah ujian, teman-teman ya. Wajar dong ketika kamu sudah lulus ujian dan ada hadiah, ada bonus, ya, ada hal yang terindah untuk kamu itu di sini rezeki berlimpah, kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya,
kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Ace of Pentacles, ada The Empress, dan aku punya The World. Wow. Mengenai tentang kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Pisces ya, aku melihat energi kamu dalam pekan ini cukup istimewa loh. Cukup baik, positif ya. Dan bahkan kalau dikatakan hubungan kamu saat ini benar-benar lagi dalam fase yang cukup harmonis banget ya, cukup dekat banget ya, sepertinya memang sudah saling mengenal si satu dengan yang lain. Karena yang aku lihat juga hubungannya sudah terlalu lama ya, teman-teman ya. Dan kemudian ketika sudah menemukan sosok orang yang tepat ya, karena dari energi sih sangat dewasa ya, sangat dewasa, bijaksana ya. Kemudian ya selalu mensyukuri deh teman-teman. Ya, dia juga perhatian banget di sini. Aku lihat sebuah bentuk perhatiannya. Jadi ketika sudah menemukan sosok orang yang tepat, ya disyukurin teman-teman. Ya, jangan disia-siain gitu. Yang ditakutkan ketika sudah disia-siakan ternyata ya ujung-ujungnya penyesalan ya, jangan sampai itu terjadi ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Aku punya The Tower, ada Death, dan aku punya Four of Cups. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu ke depan ataupun kemarin, memang dapat aku akui teman-teman. Ya, aku melihat ada sebuah pengkhianatan yang pernah terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Ya, bisa jadi kamu dikhianati oleh seseorang yang ya kamu sayangi gitu ya. Tetapi pada akhirnya nyatanya apa, teman-teman? Bakal ada sebuah penyesalan yang sangat begitu mendalam nih. Ya, udah menyesal, dia bakal berusaha untuk kembali loh, menghubungi kamu ataupun kembali ingin menjalin hubungan bersama kamu, ya teman-teman. Dia bisa jadi penyesalan dia ini karena kemarin pengkhianatan yang dia lakukan, ya ternyata tindakan yang salah gitu. Ya, seseorang yang mungkin sebagai pihak ketiga, menjadi pihak ketiga. Di situ ternyata seseorang yang nggak sesuai dengan harapan-harapannya gitu ya teman-teman. Jadi ya penyesalan cukup dia rasakan lah. Dan di sini aku rasa memang cukup berat ya ketika mungkin dia mencoba untuk kembali kepada kamu karena ya bisa jadi rasa sakit yang kamu alami rasakan itu ya benar-benar sangat menyakitkan teman-teman. Sangat sulit sepertinya untuk memaafkan tetapi ya tidak tahu ya bagaimana untuk ke depan. Tapi memang yang jelas untuk saat ini ya masih terasa sulit ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ketika kita berbicara terkait dengan energi-energi yang lain, memang di sini aku melihat kamu jangan terburu-buru banget ya, teman-teman. Jangan terburu-buru di dalam mengambil sebuah sikap dan langkah. Ya, karena yang aku lihat memang di sini, ya tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri yang selalu gagal, yang ditakutkan adalah kamu kembali dipertemukan dengan orang-orang yang tidak tepat. Jadi memang kudu harus lebih selektif, ya. Itu sangat penting. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya The Fool, kemudian ada Three of Wands, dan aku punya King of Pentacles. Mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, ya, di sini sih aku lihat lagi bimbang ya, bingung ya teman-teman ya terhadap sebuah pilihan. Sepertinya kamu lagi dekat dengan lebih dari satu energi nih, lebih dari satu orang teman-teman. Dan kali ini memang kamu harus lebih mendengarkan kata hati kamu teman-teman daripada harus lebih mendengarkan orang-orang yang mungkin ya belum tentu ya seseorang yang buruk di mata mereka ya buruk di depan kamu gitu loh teman-teman ya kepada kamu belum tentu ya dan kemudian belum tentu juga baik menurut mereka nyatanya faktanya baik juga kepada kamu itu belum tentu teman-teman ya jadi seperti yang aku katakan sebelumnya kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu deh ya sehingga ketika kamu lebih yakin terhadap diri kamu jawaban hati kamu teman-teman maka kamu akan memperoleh jawaban yang terbaik ya seperti itu oke next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces dalam pekan ini. Nah, aku punya tanggal 17, tanggal 9, 27, 8, 19, tanggal 5, tanggal 6, ya.
23, tanggal 24, 28, 16, dan 21. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.